Selamat datang di mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Mari belajar bersama dalam video pembelajaran 8. Perkembangan agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Pernahkah kalian bertanya, bagaimana agama Islam yang datang dari luar bisa diterima dan menyatu dengan budaya Indonesia? Di Indonesia, Islam berkembang melalui berbagai cara, seperti perdagangan, dakwah, dan perkawinan. Pengaruh budaya lokal dan Islam tercermin dalam seni, arsitektur, dan tradisi seperti grebek dan sekaten di Yogyakarta. Memahami bagaimana Islam berkembang di Indonesia membantu kita menghargai keberagaman dan toleransi di masyarakat. Selain itu, banyak kebiasaan harian yang kita lakukan, seperti halal bihalal, merupakan contoh interaksi budaya dan Islam. Dalam pembelajaran ini, kita akan menjelaskan perkembangan agama dan kebudayaan Islam di Indonesia, mengetahui cara-cara penyebarannya, serta menganalisis bentuk interaksi budaya lokal dengan Islam di berbagai daerah. Sebagai pemanasan, mari kita jawab polling. Menurut kalian, faktor apa yang paling mempengaruhi penerimaan Islam di Indonesia? Perdagangan, dakwah, atau perkawinan? Perkembangan Islam di Indonesia dimulai dengan masuknya Islam melalui jalur perdagangan. Pedagang dari Arab, Persia, dan Gujarat, India, memperkenalkan Islam sambil berdagang rempah-rempah di pelabuhan-pelabuhan seperti Samudra Pasai dan Malaka. Karena penyebaran ini berlangsung damai dan bertahap, masyarakat lebih mudah menerima Islam sebagai bagian dari kehidupan mereka. Pedagang Arab yang menetap juga memperkuat jaringan ekonomi dan sosial dengan menikahi warga setempat. Setelah itu, berdirilah kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudra Pasai di Aceh, yang menjadi kerajaan Islam pertama di Indonesia dan pusat pendidikan agama. Di Jawa, Kerajaan Demak menggunakan kekuatan politik dan pengaruh Wali Songo untuk menyebarkan agama Islam, menggantikan kerajaan Hindu-Buddha, namun tetap menghormati adat lokal. Peran pesantren juga penting dalam penyebaran Islam. Pesantren tidak hanya menjadi pusat pembelajaran agama, tetapi juga mengajarkan keterampilan hidup dan budaya lokal. Hingga saat ini, pesantren tetap memainkan peran penting dalam membentuk karakter dan keterampilan generasi muda. Di Jawa, pesantren mengajarkan keterampilan seperti pertanian dan kewirausahaan, selain ilmu agama, untuk mendukung kemandirian siswa. Islam menyebar ke berbagai wilayah Indonesia melalui dakwah dan strategi kebudayaan. Wali Songo menggunakan pendekatan budaya lokal agar Islam diterima tanpa menimbulkan konflik. Sunan Kalijaga, misalnya, menggunakan wayang kulit untuk menyampaikan pesan-pesan agama. Selain itu, perkawinan antara pedagang Muslim dan keluarga bangsawan setempat mempercepat penerimaan Islam. Di Sumatera, perkawinan antara pedagang Arab dan bangsawan lokal memperluas jaringan Islam hingga ke pedalaman. Tradisi-tradisi seperti sekaten di Yogyakarta dan grebek di Surakarta menunjukkan bagaimana budaya Jawa dan Islam dapat berjalan berdampingan. Interaksi antara Islam dan budaya lokal tercermin dalam seni, musik, arsitektur, dan bahasa. Misalnya, musik gamelan yang awalnya digunakan dalam ritual Hindu-Buddha kini sering dimainkan dalam acara-acara Islam seperti sekaten. Tarian seperti tari saman dari Aceh juga mencerminkan ajaran Islam melalui gerakan dan syair yang bernafaskan nilai-nilai keagamaan. Di bidang arsitektur, masjid-masjid di Indonesia memiliki bentuk khas, seperti atap tumpang tiga di Masjid Agung Demak, yang melambangkan 3 tahap spiritual dalam ajaran Islam. Desain masjid di Indonesia lebih menyesuaikan dengan budaya lokal, berbeda dari masjid dengan kubah khas Timur Tengah. Selain itu, istilah-istilah Arab seperti halal, haram,
dan zakat telah menjadi bagian dari bahasa sehari-hari masyarakat Indonesia, menunjukkan integrasi antara bahasa dan nilai-nilai Islam. Mari kita lihat studi kasus tentang penyebaran Islam di Maluku melalui perdagangan rempah. Maluku terkenal sebagai pusat penghasil cengkeh dan pala, dan pedagang Arab serta Gujarat sering singgah di wilayah ini. Dari interaksi tersebut, Islam mulai dikenal dan diterima oleh masyarakat Maluku. Islam diterima karena ajarannya mudah diselaraskan dengan adat dan tradisi setempat, seperti upacara adat yang diintegrasikan dengan nilai-nilai Islam. Jika kita bandingkan dengan penyebaran Islam di Jawa, perbedaannya adalah bahwa di Jawa, Islam menyebar melalui seni dan tradisi seperti wayang dan gamelan. Sedangkan di Maluku, Islam berkembang melalui kontak perdagangan dan interaksi ekonomi, bukan melalui pusat pendidikan seperti pesantren. Perbandingan ini menunjukkan bahwa penerimaan Islam di Nusantara sangat dipengaruhi oleh konteks lokal, seperti budaya dan ekonomi. Setiap daerah memiliki cara berbeda dalam menyerap nilai-nilai Islam, dan perbedaan ini memperkaya keragaman budaya Islam di Indonesia. Untuk memperdalam pemahaman, mari kita simak kisah Juwarisan Wali Songo. Dengan mata berbinar, para siswa menyimak kisah para Wali Songo. Bayangkan saja, Sunan Kalijaga yang bijaksana menggunakan wayang kulit untuk menyebarkan Islam. Sunan Bonang yang merdu suaranya melantunkan tembang-tembang indah. Dan Sunan Gunung Jati yang membangun masjid-masjid megah. Melalui dakwah yang penuh hikmah dan kesantunan, para wali berhasil menyatukan hati masyarakat Nusantara, menanamkan nilai-nilai toleransi, dan membangun peradaban yang gemilang. Kisah mereka menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus belajar dan menyebarkan kebaikan. Sebagai ringkasan, perkembangan Islam di Indonesia dimulai dengan masuknya Islam melalui pedagang Arab dan Gujarat. Diikuti dengan tumbuhnya kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudra Pasai dan Demak, dan disebarluaskan melalui dakwah, seni, dan perkawinan. Bentuk interaksi budaya antara Islam dan budaya lokal terlihat dalam seni seperti wayang kulit dan tari saman. Arsitektur seperti Masjid Agung Demak, dan tradisi seperti sekaten dan grebek. Tantangan aksi yang bisa kalian lakukan adalah mengamati tradisi di lingkungan atau keluarga kalian yang merupakan hasil perpaduan antara budaya lokal dan Islam. Diskusikan dalam kelompok dan presentasikan di kelas. Pertanyaan reflektif yang bisa kalian pikirkan adalah, di era modern seperti sekarang, bagaimana kita bisa menjaga agar budaya lokal dan ajaran Islam tetap saling menghormati dan selaras?